Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers. Di sini kita dari kelompok 6 mata kuliah Qawaid Fiqhiyah akan menjelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah fikih yang umum. Oke, langsung saja ya. Untuk kaidah yang pertama adalah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya adalah ijtihad yang terdahulu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang datang kemudian. Maksudnya di sini itu jadi hasil dari ijtihad yang telah lalu pada suatu tempat atau waktu tidak boleh dibatalkan oleh hasil ijtihad di tempat atau waktu yang lain. Karena alasannya itu yang pertama, ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Terus alasan yang kedua, apabila suatu penetapan hukum hasil ijtihad dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, akan berakibat tidak adanya ketentuan hukum. Jadi langsung gini ya contohnya. Seorang hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa selama 10 tahun penjara gitu kan. Nah, kemudian di lain waktu ada perkara yang sama, tapi si hakim ini memutuskan terdakwa untuk dipenjara kurang dari 10 tahun. Nah, hal ini keputusan yang lain tidak dapat merusak keputusan yang dahulu. Jadi artinya itu pelaku pertama tetap menjalankan hukuman selama 10 tahun penjara. Untuk pelaku yang kedua, ya dia juga menjalankan hukuman kurang dari 10 tahun itu tadi. Terus langsung ke kaidah kedua, yaitu idza jitama'al haramu wal halalu ughdiba haramu. Artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Ya, jadi contohnya apabila bertentangan dua dalil, yang satu mengharamkan dan yang lain menghalalkan, maka didahulukan yang mengharamkan. Jadi gitu. Untuk kaidah selanjutnya, next. Kaidah selanjutnya yaitu at-tabi'u at-tabi' merupakan kaidah keempat yang artinya hukum dari suatu cabang itu harus mengikuti pokoknya. Yang termasuk dalam kaidah inilah at-tabi'u la tufridu bil hukmi. Pengikut hukumnya tidak tersendiri. Hal ini karena hukum yang ada pada yang diikuti berlaku juga untuk yang mengikuti. Contohnya jual beli binatang yang sedang bunting, anak yang ada di dalam kandungannya termasuk ke dalam akad itu. Terus ada kaidah selanjutnya berdasarkan dari kaidah at-tabi', yaitu at-tabi'u sakitu bisukutil matbu'i. Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti. Apabila hukum yang diikuti gugur, maka gugur pula hukum yang diikuti. Contohnya, orang gila tidak berkewajiban salat fardu. Karena itu tidak disunnahkan salat sunnah rawatib. Kewajiban salat fardu telah gugur. Dengan sendirinya salat sunnah menjadi gugur pula. Terus ada kaidah, melanjut dari kaidah ke atas, ada kaidah al-far'u nisqutu iza sakata aslu. Cabang menjadi jatuh apabila pokoknya jatuh. Contohnya, apabila anak yang pandai dan baik itu bebas atau dari kesalahan, bebas pula penanggungannya. Dan apabila dia jatuh, diantarkan bersalah, salah pula penanggungannya dari yang ditanggung. Terus ada kaidah selanjutnya yaitu at-tabi'u la tiqdumu ala maqbu'i.
pengikut itu tidak mendahului yang diikuti. Jadi yang diikuti harus lebih dahulu dari yang mengikuti. Contohnya, makmum tidak boleh mendahului imam, baik tempat berdirinya maupun gerakannya. Itu contoh dari at-tabi'u la yuqdimu ala maqbu'i. Selanjutnya kaidah yu'tafaru fil tu'fi ma la yakfiru fi ghairiha. Dapat dimaafkan dari hal-hal yang mengikuti, tidak dimaafkan pada yang lainnya. Dengan kaidah di atas ada kaidah yu'tafaru fi syai'in ismuhu ma la yu'tafaru fi ghairiha. Sesuatu itu dapat dimaafkan karena terkait yang lain, tidak dapat dimaafkan karena sengaja. Kadang dikatakan yu'tafiru fil isnaini ma la yu'tafiru walazi. Dapat dimaafkan bagi yang meniru, tidak demikian bagi yang lain. Contoh, orang yang sedang ihram tidak sah nikah, tetapi sah rujuknya karena adanya rujuk setelah adanya nikah. Itu contoh dari beberapa kaidah-kaidah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke kaidah berikutnya. Kaidah yang ketujuh yaitu yughtafiru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha, yang artinya dapat dimaafkan dari hal-hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada lainnya. Dekat dengan kaidah yughtafiru fi syai'in dimna ma la yughtafaru fi ghairiha. Sesuatu itu dapat dimaafkan karena terkait yang lain dan tidak dapat dimaafkan karena sengaja. Contohnya, serambi masjid tidak dihukumi sebagai masjid sehingga karenanya tidak sah iktikaf di sana. Terus, orang yang sedang ihram tidak sah menikah, tetapi sah rujuknya dikarenakan adanya rujuk setelah adanya nikah. Kaidah yang ke-8 yaitu ar-ridha bisyai'in ridha bima yatawalladu minhu. Rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang artinya apabila seseorang telah rela dan menerima sesuatu, maka ia harus menerima segala rentaian persoalan akibat dari sesuatu tersebut, yang berarti harus menerima segala resikonya. Contoh, orang yang membeli barang yang sudah cacat, dia harus rela terhadap semua keadaan akibat dari cacat tersebut. Misalnya, apabila kita membeli binatang yang sakit, maka kita harus menerima semua yang terjadi akibat dari sakitnya tersebut, akibat dari sakitnya binatang tersebut. Dikecualikan dari kaidah apabila sejak semula sudah disyaratkan terhindarnya dari akibat tersebut, seperti pukulan guru terhadap muridnya. Nama saya Nindi Rosika. Di sini saya akan melanjutkan suatu penjelasan dari kaidah fikih yang umum, yaitu kaidah 9 dan kaidah 10. Sebagaimana kaidah 9 yang berbunyi la yunsabu illa sakitin qaulun, merupakan tidak dapat didasarkan kepada orang yang diam dari suatu perkataannya. Sebagaimana kaidah tersebut adalah kata dari Imam Syafi'i yang berdasarkan kepada kaidah tersebut merupakan diamnya seseorang tidak merupakan kedudukan sebagai orang yang berbicara, seperti halnya diamnya janda waktu diminta izin untuk dikawinkan tidak merupakan memberikan izin. Dan pada pengecualian dari kaidah tersebut adalah diamnya gadis waktu
diminta izin untuk dikawinkan. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW yang berbunyi wa idluha simatuha, merupakan izinnya adalah diamnya. Akan tetapi diamnya seseorang tertuduh setelah disumpah bukan berarti mengingkari tuduhan, yaitu kaidah ke-10 yang berbunyi wajibula yutraku illa liwajibin, merupakan sesuatu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib. Dan segolongan ulama menyebutkan dengan ibarat yang lain, yaitu ada 3. Yang pertama, wajibula yutraku li sunnatin, merupakan sesuatu yang wajib, tidak ditinggalkan karena sesuatu yang sunnah. Kedua, ma la budda minhu la yutraku illa lima la budda minhu, yaitu sesuatu yang tidak boleh, tidak harus, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang tidak boleh atau tidak harus. Yang ketiga, maka mamnu'an idza jaza wajaba, artinya semua yang dilarang apabila boleh menjadi wajib. Jadi kaidah tersebut dapat ditegaskan bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meninggalkan. Contohnya yaitu yang pertama, memotong tangan pencuri. Seandainya tidak wajib, tentu hukumnya haram, sebab memotong atau melukai adalah tindak pidana haram. Yang kedua, contohnya adalah wajibnya makan bangkai bagi orang yang terpaksa. Dan dikatakan dari kaidah tersebut atau dikecualikan kaidah tersebut adalah sujud sahwi dan sujud tilawah merupakan tidak wajib. Apabila jika tidak disyariatkan tentu tidak boleh dilakukan. Sekian dari penjelasan kami, yaitu kaidah-kaidah fikih yang umum, terdiri dari 10 kaidah. Dan closing statement dari kami adalah sesuatu perbuatan atau perkataan harus atau yang didasarkan pada sesuatu yang diwajibkan, sebagaimana dari penjelasan kaidah dari kelompok kami. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang kurang jelas dari pembahasan kami, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.